Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita udah lama nggak bikin video guys. Gara-gara ya biasa kesibukan guys. Sekarang lagi malam Idul Adha guys. Lagi takbiran gitu, nggak apa-apa sambil takbiran. Setelah ini kita takbiran juga pasti guys. Kita sekarang mau bahas mengenai pengereman guys. Pengereman Jupiter MX bore up gitu. Tapi ini berlaku untuk semua motor. Ketika kalian mau upgrade pengereman, apa sih yang pertama kali kalian harus ganti ketika kalian pengen upgrade pengereman? Jangan sampai salah gitu ya. Kalian upgrade memang bagus gitu ya. Cuman kan kalau misal duitnya banyak kan kalian bisa langsung beli ini semua partnya gitu. Cuman kalau dana pelajar guys, itu apa dulu sih yang harus diganti gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kalian harus ganti itu adalah selang rem guys. Sini boy, dekat boy. Selang rem itu yang pertama kalian harus diganti. Kenapa sih bang harus selang rem yang pertama kali harus diganti? Kenapa nggak kaliper? Kenapa nggak master rem? Kenapa nggak piringan gitu ya? Sebenarnya kenapa harus selang rem? Karena guys, ketika master rem, sini boy, kita jelasin ya. Karena kan selang rem itu kan yang orinya itu karet ya, yang ori itu karet, sedangkan yang racing lah atau merek apapun itu biasanya terbuat dari teflon, yang artinya lebih keras. Artinya apa bang? Kalau misalnya udah diganti gitu, yang udah diganti oleh racing, itu kelebihannya adalah ketika ini dipencet guys nih, ini dipencet kan, ini dipencet, otomatis ini memompa oli rem ke sini, ke kaliper ya, ke kaliper. Ketika ini tarikannya terlalu mantang gitu ya, terus kita paksain mantang, yang terjadi apa ketika selang remnya ori? Yang terjadi ya sama kayak selang-selang, kan selang rem ori itu karet ya. Ketika ini dipencet terlalu kencang, terus selang remnya masih ori, otomatis nanti air yang oli yang masuk itu akan, selang rem akan memuai atau membesar gitu ketika ada tekanan dari sini dan ditahan oleh ini untuk mencengkram piringan. Jadi ada apa namanya? Ada pembesaran di selang rem ori. Jadi ketika direm nanti dia gini, kayak gini nah. Kayak gini. Ketika dilepas dia masuk lagi. Ya. Ketika rem kalian dipaksakan gitu ya. Nah, terus itu yang pertama ya. Itu yang pertama ketika kalian pengen upgrade, yang pertama harus diganti adalah selang rem. Itu selang rem yang pertama, karena ketika ini udah diganti, otomatis kan teflon. Kalau teflon itu kuat, teman-teman. Ketika kuat, apa yang terjadi? Ketika dia direm kencang gitu ya, direm kencang, ini tidak akan terjadi pembesaran di selang rem karena bahannya sudah teflon. Berbeda dengan karet, akan terjadi pembesaran ketika kalian belum ganti atau masih yang ori. Nah, otomatis oli rem yang disalurkan oleh oleh master rem kepada selang rem yang ini akan optimal kepada kaliper yang akan mencapit si piringan gitu guys. Nah, yang kedua itu pertama kali ketika kalian sudah ganti selang rem gitu ya, yang kedua harus kalian ganti adalah, ini menurut saya pribadi, adalah piringan teman-teman. Piringan ganti yang lebih lebar gitu ya. Artinya diameter piringan dari sini ke sini itu harus lebih lebar teman-teman. Entah itu mereknya mau floating atau enggak, itu bebas teman-teman. Tapi yang penting teman-teman ketika mau upgrade rem atau piringan gitu ya, pengereman lah, ini kan satu kesatuan pengereman, itu upgrade lah teman-teman yang lebih besar. Semakin besar piringannya, itu semakin pakem juga. Itu ada rumus kimia kalau nggak fisika gitu, cuman saya nggak tahu gitu ya. Cuman itu memang berlaku kepada piringan. Semakin lebar piringan, semakin pakem juga pengereman. Itu yang kedua. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, kita lanjut. Yang ketiga, ini bisa barengan atau enggak, tergantung dana teman-teman ya. Nah,
Yang ketiga itu teman-teman boleh barengan antara master rem dengan kaliper. Ya, itu harus barengan teman-teman. Kalau saya pribadi, saya nggak barengan gitu ya teman-teman. Terus apa dulu bang kalau nggak barengan? Kalau nggak barengan, teman-teman beli master rem dulu. Beli master rem dulu. Ya, kenapa gitu bang harus barengan? Oke, kita jelaskan. Ketika ini udah gede nih, ini kan pasti di upgrade nih. Ini tuh ukurannya ada yang 12 mm, 12,7 mm, 13, 14, 14 ke 17, 17 ke 19 mm gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan dan tergantung menyesuaikan ukuran piston. Nah, balik lagi sebelum ini motor ini ganti kaliper, ini menggunakan 14 mm. Ini dari VND Racing. Ini dari VND guys. Ukurannya 14 mm. Apa yang terjadi bang ketika kalipernya masih ori gitu ya? Nah, yang saya rasakan dulu ketika ini masih pakai 14 mm dan kalipernya masih ori, itu terjadi apa ya namanya? Terjadi seperti suara angin yang pss, pss, nah seperti gitu ketika kalipernya masih ori gitu ya. Nah, ini pakai 14 mm. Dugaan saya adalah ukuran master remnya terlalu besar. Jadi master remnya tidak mampu optimal dengan baik karena ini terlalu besar, sedangkan ininya kecil teman-teman. Masih satu piston kalau yang bawaan Jupiter MX. Nah, untuk di motor-motor lain gimana bang? Sama aja. Yang pertama harus ganti selang rem, ganti sama teflon, terus piringan. Urutannya harus itu. Kalau teman-teman punya uang, syukur-syukur semua bisa langsung beli. Cuman kalau nggak mau langsung atau dana pelajar, teman-teman yang pertama harus ganti itu selang rem, piringan, baru ke dua-dua ini. Bebas mau ini dulu atau ini dulu, atau mau master rem atau kaliper, itu terserah. Cuman kalau misalnya dananya pas-pasan, beli master rem dulu gitu ya. Nah, sekarang ukuran master rem sama ukuran kaliper itu harus sesuai teman-teman. Emang gimana bang kalau nggak sesuai? Nanti kalau nggak sesuai, ini bisa kedalaman ya, ini bisa kedalaman, ini bisa juga ke padatan atau keras gitu ya. Bisa ke kerasan, bisa ke dalaman gitu ya. Nah, yang pas tuh gimana bang? Nah, oke. Untuk satu piston, ini yang pertama nih. Untuk yang satu piston, kaliper satu piston, ukuran dari master rem itu 12 sampai 12,7. Itu minimal. Itu maksimal 12,7 untuk master rem, untuk kaliper satu piston ya. Lebih dari itu gimana bang? Lebih dari itu nanti ininya kekerasan, kalau enggak terjadi bunyi seperti angin keluar, pss, pss, seperti itu ya, seperti yang saya rasakan kemarin gitu ya. Nah itu terus buat dua piston gimana bang? Untuk dua piston menurut saya pakai 13 aja cukup, atau enggak 12,7 menurut saya cukup. Terus tadi bilang bang, kenapa satu piston bisa 12,7 gitu ya? Ya itu tergantung selera teman-teman gitu ya. Nah cuman kalau menurut saya, kalau dua piston pakai 14 mm, tadi kan saya nyaranin 13 atau enggak 12,7. Kalau dua piston pakai 14 itu kekerasan, sama ya kayak yang di beat karbu saya guys, sini. Guys, ini bibit karbu ini guys, sini. Ini pakai RPD guys, RPD dan bawahnya pakai KTC. KTC-nya, nah yang ini nih, ini KTC-nya KTC 2 piston, ininya pakai 14. Yang terjadi apa? Kekerasan guys. Dan ini menurut saya pakem banget, cuman agak bahaya kalau terlalu keras seperti ini. Jadinya kurang kekontrol kalau pakem kayak gini. Terlalu keras kalau menurut saya di 14 mm gitu ya. Kita masuk lagi. Terlalu keras guys kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau dua piston itu cukup di 13 kalau enggak 12,7. Mau pakai 14 ya enggak, tapi menurut saya terlalu bahaya karena terlalu keras gitu ya. Nah, ini kaliper pakai 4 piston teman-teman. Pakai 4 piston, dan ketika pakai 4 piston menurut saya ini cukup di 14 aja, nggak usah ke 17 apalagi 19.
Kalau 19 kan itu untuk moge ya teman-teman. Moge yang kiri kanan memang ada disnya dan kiri kanan udah ada kalipernya, itu 19, pakai 19. Dan untuk 4 piston pakai 14 sangat-sangat cukup gitu ya. Nggak terlalu keras, nggak terlalu mengeluarkan angin juga, nggak terlalu keras dan nggak terlalu rendah juga gitu ya. Jadi pas aja teman-teman segini nih. Pas aja nih. Dan nggak terlalu keras menurut saya pribadi gitu ya. Ini pendapatnya subjektif sekali, cuman ya memang ini berdasarkan pengalaman, kembali lagi berdasarkan pengalaman bahwa ya kalau pakai 14 di piston 4 piston itu enak teman-teman, nggak terlalu keras dan nggak terlalu rendah gitu ya ke gas gitu ya. Nah, ketika pakai 4 piston ya, ketika misal gini ya, ketika teman-teman beli kaliper 4 piston tapi ininya masih ori, apa yang terjadi bang? Misal ada pertanyaan seperti itu. Yang terjadi adalah nanti teman-teman terlalu DE itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia terlalu rendah. Terlalu rendah ya. Jadi si ini ya, si tuas rem nanti itu terlalu rendah teman-teman, bahkan bisa sampai sini nih. Kalau teman-teman pakai master rem ori dengan kaliper 4 piston yang banyak ya, pistonnya yang banyak, jadi kurang gitu, kurang pas lah gitu, atau ininya terlalu dekat dengan ini. Yang terjadi apa? Nggak enak, makanya harus upgrade. Ketika udah semuanya, yang dirasakan apa sih? Yang dirasakan tentunya pada saat kita brake, kita rem gitu ya, itu menjadi suatu hal yang tidak perlu pakai tenaga teman-teman. Pakai jari ini aja enak nih. Apalagi 4 piston dengan piringan lebar, terus selang udah ganti, ini pakai 14 mm cukup. Jadi rumusnya adalah ketika teman-teman bingung antara milih master rem dengan kaliper, itu teman-teman harus menyesuaikan ukurannya, jangan sampai salah ukuran. Ketika pistonnya terlalu banyak, ininya ukurannya terlalu kecil, maka akan terlalu dekat nanti ya. Dan ketika ininya ori, kalipernya ori gitu ya, atau pistonnya lebih sedikit dan ininya terlalu gede, yang terjadi apa? Yang terjadi ininya akan mengeluarkan suara angin dan membuat master rem kurang optimal. Tapi bisa ngerem nggak bang? Bisa. Pakem nggak? Pakem. Cuman kurang optimal aja dan kurang enak gitu ya. Jadi rumusnya adalah 1 piston pakai 12 mm aja, 2 piston pakai 13 atau 12,7, 4 piston pakai 14 mm, sehingga pengereman aman dan tidak terjadi keempukan gitu ya, atau nanti ada suara angin gitu ya yang keluar, itu nggak akan seperti itu. Nah, sekarang bahas minyak rem. Ini minyak rem nih, minyak rem. Nah, minyak rem, teman-teman, untuk minyak rem yang menggunakan udah full upgrade gitu ya, kayak ini udah full upgrade. Ini minyak rem minimal dot 4. Dot 4 apa bang artinya? Dot 4 pokoknya minyak remnya jangan pakai dot 3 atau jangan pakai dot di bawah 3 gitu ya. Nanti apa yang terjadi? Nggak support, nggak akan kenceng kayak gini. Nggak support artinya nanti apa? Ngempos ke daya tahan tuh apa ya? Kerendahan ke sini. Jadi nanti si ininya tuas remnya dekat ke sini. Kalau nggak pakai dot 4. Jadi minyak rem minimal harus pakai dot 4. Jangan pakai di bawah dot 4 gitu ya. Itu untuk pengereman depan guys di Jupiter MX ini ya. Untuk pengereman belakang gimana bang? Ini boy. Pengereman belakang standar ting-ting guys. Untuk pengereman belakang seperti yang saya bilang tadi, saya cuma ganti selang rem. Ganti selang rem doang. Ini pakai TDR. Ini bukan TDR sih, ini mah merek apa gitu. Cuman ini tetap Teflon ya guys. Jangan beli apapun selain ini Teflon. Ini tuh merek apa ya kalau nggak salah? Panom gitu kalau nggak salah. Ya merek ya Panom lah mungkin ya. Ini sama Teflon, bahannya kurang lebih sama kayak TDR. Ini saya untuk pengereman belakang cuman pakai ini. Cuman ganti ini aja. Dotnya juga ini mah boleh pakai dot 3 teman-teman. Kenapa?
pakai 23 boleh, karena yang pertama si piston ininya boy, sini buka boy. Nah, si piston ininya masih satu piston, teman-teman. Ini masih satu piston, dan ya mungkin ketika ini pakai satu piston, pakai 23, ini masih aman-aman aja, teman-teman, gitu ya. Ini bawaan, master remnya bawaan, minyak remnya bawaan juga, masih pakai 23. Yang diganti cuma selang rem doang. Piringan lokal, guys. Piringan pakai lokal. Kenapa bang pakai lokal? Supaya awet. Ini pakem nggak sih bang? Nih kita coba ya. Banyak yang bilang, bang pakai underbone teh rem belakangnya jadi nggak pakem. Kenapa ya? Nah sekarang kita sedikit bahas. Ini pakem nggak sih bang? Nih. Nah, ini pakem sih. Ini pakem guys, teman-teman. Apa sih bang yang bikin nggak pakem ya? Ketika ganti underbone tiba-tiba nggak pakem nih guys. Ini guys yang penyebabnya tuh nih. Ketika kalian nggak pakem guys, di sini nih, biasanya ini tuh bengkok guys. Biasanya antara tuas ini dengan, kan ini mah lurus ya, Poy tuh. Iya, lurus. Lurus kan ke atas tuh. Jadi ketika ini lurus ya bakal pakem guys tuh. Makanya masangnya itu harus bener, jangan sampai nggak presisi, apalagi beli underbone yang bracketnya nggak presisi, itu kacau sih. Jadi saran saya ketika beli underbone, bawa master remnya presisi nggak, lurus nggak antara pijakan rem dengan ini gitu. Ketika lurus ya nggak ada masalah kan, tuh. Nih pakai jari guys, tuh, pakem gitu. Intinya seperti itu aja sih. Oke guys, paling itu aja pembahasan pengereman untuk semua motor ya, selain di motor Jupiter MX. Saya pakai motor Jupiter MX sebagai contoh aja buat kalian. Dan ini teori-teori yang saya berikan, materi-materi yang saya berikan, ini berlaku untuk semua motor matic maupun manual. Semua teori-teori yang saya berikan tadi itu universal, berlaku untuk semua motor. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.